Gimana kalau saya bilang rahasia buat bertahan dari serangan cyber paling canggih zaman sekarang itu ternyata bukan datang dari Silicon Valley, tapi dari manual latihan ninja berusia 400 tahun yang dulu statusnya sangat rahasia. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia intinya. Gulungan Bansen Shukai ini salah satu teks ninja paling penting ngajarin kita satu pola pikir yang fundamental. Jadi untuk bisa mempertahankan kastil digital Anda harus belajar dulu cara berpikir seperti seorang ninja yang mau menyusup ke dalamnya. Oke, sekarang bayangin gini deh. Anggap aja jaringan komputer modern Anda itu sebuah kastil Jepang di abad pertengahan. Nah, para peretas cyber, mereka itu adalah para ninja atau shinobi yang ahli banget dalam spionase dan infiltrasi. Dan kita nggak lagi ngomongin buku panduan biasa loh. Gulungan-gulungan ini isinya taktik super detail buat menyusup, memata-matai, dan melancarkan serangan rahasia. Pengetahuan yang saking berbahayanya, sampai-sampai pemerintah feodal zaman dulu menganggap ini nggak boleh sampai bocor ke publik. Oke, kita mulai dari awal ya. Tiap penyusupan, entah itu fisik atau digital, selalu dimulai dari fase yang sama. Ngumpulin informasi intelijen secara diam-diam dan hati-hati. Nah, di sini kita bisa lihat persamaannya jelas banget. Seorang shinobi bakal gambar peta benteng fisik, sementara protes modern memetakan benteng digital. Caranya mungkin beda, tapi tujuannya sama persis, cari celah buat masuk. Setelah petanya ada di tangan, apa selanjutnya? Di tahap ini penyerang nggak pakai kekerasan, tapi pakai tipu muslihat yang cerdik dan trik psikologis buat ngelewatin pertahanan manusia. Dan jujur aja, seringkali manusialah titik terlemahnya. Para ninja punya istilah yang keren banget buat ini, namanya Suigetsu no Jutsu atau bulan di atas air. Ini tuh seni memanfaatkan sifat dasar manusia, rasa penasaran, keserakahan, atau rasa urgensi buat menciptakan sebuah peluang. Kedengaran familiar kan? Ya iyalah. Teknik kuno ini adalah leluhur langsung dari serangan phishing dan social engineering yang kita kenal sekarang. Konsepnya sama persis, cuma medan perangnya aja yang sekarang udah digital. Oke, penjaga berhasil dilewatin. Tapi sekarang ada gerbang yang kekunci, kata sandi. Pertanyaannya, gimana kalau kata sandi itu sendiri, si kunci itu udah berhasil dicuri? Nah, ternyata baik para pembela kuno maupun modern punya jawaban buat masalah ini. Ini pertanyaan yang penting banget. Kalau kata sandi, yang notabene adalah lapisan pertahanan utama, udah jebol, terus apa lagi dong yang bisa kita lakuin? Dan ternyata jawabannya udah ada dari 400 tahun yang lalu. Gulungan ninja kuno ngejelasin soal sistem kata sandi segel ganda. Ini bukan cuma soal sesuatu yang Anda tahu, kayak kata sandi, tapi juga butuh sesuatu yang Anda lakukan. Misalnya sebuah isyarat tangan rahasia. Sesuatu yang Anda tahu dan sesuatu yang Anda punya. Persis! Ini kan konsep dasar dari otentikasi dua faktor atau 2FA yang kita pakai tiap hari. Terbukti kan prinsip keamanan yang bagus itu nggak lekang oleh waktu? Oke, dari tadi kita udah bahas taktik-taktik spesifik ya. Tapi ada satu hal yang lebih penting dari semua itu. Pertahanan terbaik itu sebenarnya bukan soal alat atau teknologi, tapi soal pola pikir. Jadi intinya apa sih pikiran shinobi ini? Ini soal prinsip. Anda harus bisa berpikir seperti penyerang Anda. Anda harus kuasai taktik mereka, harus selalu fleksibel dan bisa beradaptasi. Dan yang paling penting, ingat kalau keamanan itu bukan produk yang bisa dibeli sekali jadi, tapi sebuah latihan terus-menerus yang gak ada habisnya. Gulungan Bansen Shukai sendiri udah ngingetin kita. Keamanan yang efektif itu nggak boleh kaku. Pertahanan itu harus hidup, harus cair, dan selalu bergerak buat selangkah lebih maju dari lawan. Jadi, pertanyaan terakhir ini buat Anda. Kastil digital Anda, bisnis Anda, data pribadi Anda selalu berada di bawah ancaman para shinobi modern. Jadi apakah Anda siap untuk mulai berpikir seperti mereka untuk bisa mempertahankan diri?